Informasi ini dikutip dari Dr. Reisa Broto Asmoro. Bagaimana 14 hari mampu menghentikan laju penularan COVID-19? Yang perlu kita ketahui, anak-anak memang senang libur sekolah 14 hari. Namun sayangnya, banyak orang yang belum memahami. Mengapa 14 hari dan untuk apa? Maklum, himbauan itu tanpa disertai penjelasan yang memadai. 14 hari itu sangat penting dan harus disertai tindakan kepatuhan. 14 hari itu mampu menghentikan laju penularan COVID-19 dan mampu menyelamatkan ribuan orang. Bagaimana bisa? Begini, ketika seseorang kontak dengan apapun yang bisa menginfeksinya dengan COVID-19, maka harus ditunggu minimal 14 hari. Jika tidak terjadi apa-apa, maka orang itu aman. Nah, libur 14 hari itu untuk memotong rantai penularan, dan ini baru akan berhasil jika semua orang tetap tinggal di rumah masing-masing selama 14 hari itu. Kenapa harus begitu? Contoh, seorang anak mulai libur tanggal 16 Maret selama 14 hari. Dia akan masuk sekolah lagi pada hari ke-15. Ternyata anak ini dan keluarganya menggunakan waktu libur itu untuk jalan-jalan, mengunjungi kumpulan orang, ke tempat saudara, ke mall, dan lain-lain. Seandainya dia jalan-jalan di hari ke-10 dan tertular COVID-19 di tempat yang ia kunjungi, mungkin pada hari ke-14 atau 15 belum ada tanda-tanda dia sakit, tetapi dia sudah membawa COVID-19 di tubuhnya dan berpotensi menularkan. Andai dia masuk sekolah pada hari ke-15 dan seterusnya, maka 14 hari libur sekolahnya itu tidak ada gunanya. Penularan terjadi juga di sekolah, efek domino akan berlangsung dan rantai penularan tidak terputus. Untuk itu semua orang harus bekerja sama. Semua warga Indonesia harus membantu dan warga harus kompak, yaitu patuh untuk tidak kemana-mana dalam 14 hari itu kecuali untuk hal yang sangat perlu. Waktu 14 hari itu berguna untuk saling pantau. Jika ada orang yang menunjukkan gejala-gejala menderita serangan COVID-19, bisa segera ditangani dan hopefully penularannya hanya stop di dia, karena dia tidak kontak dengan orang lain dalam 14 hari itu. Jadi, mari kita mengisolasi diri untuk diri sendiri dan orang lain. Mungkin pula dalam skala besar untuk umat manusia. Mohon bantuannya untuk share dan jelaskan hal ini kepada orang lain, supaya semua patuh dan pemerintah terbantu untuk stop penularan COVID-19. Jika tidak, maka 14 hari libur itu percuma. 14 tahun pun tak bisa stop penularan. Semoga kondisi dunia segera pulih. Morning, Barbara. You okay? Change that dressing of yours that you've had on for about 2 or 3 days. Yeah, is that okay with you? Did you sleep well? What are you reading today? Oh, so you like cooking, yeah?
Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mohon salah satu atau salah tiga juga nggak apa-apa, bisa memberikan beberapa hal yang bisa disampaikan. Bertiga juga boleh, gantian juga boleh. Kami persilakan. Di sini aja lah, pakai ini aja. Terima kasih semuanya. Saya singkat saja. Saya mau menyampaikan bahwa saya bersyukur sekali diisolasi di rumah sakit penyakit infeksi Sulianti Saroso, karena baik dokter, suster, pekerja lab, dan cleaning service sangat membantu kami, dan mereka 24 jam siap mendampingi kami. Dan saya ingin sekali pemerintah memberikan penghargaan, apresiasi, dan insentif untuk mereka yang 24 jam di garda depan, dan mereka masih akan kerja terus, saya nggak tahu mungkin 6 bulan atau apa, dan mereka juga punya family, punya keluarga. Saya mohon perhatian untuk mereka karena mereka luar biasa kerjanya. Terima kasih. Ini harus ngomong juga ya? Kalau dari saya sih pesannya untuk masyarakat Indonesia yang sekarang agak panik, untuk nggak panik, karena virus ini seperti yang Pak Yuri sudah sering sampaikan ke masyarakat, itu adalah self-limiting disease. Jadi sebenarnya kita punya kekuatan dari dalam diri kita untuk menyembuhkan, asal kita disiplin minum air putih yang banyak, istirahat yang benar, asupan gizi dan sayuran dan vitamin yang benar, jaga imun sistem, dan laksanakan personal hygiene yang ketat, rajin cuci tangan, dan juga dengarkan saranan dari pemerintah. Kalau memang kita diminta untuk social distance dan pembatasan sosial untuk sementara, ya kita sebaiknya lakukan sebaik-baik mungkin. Dan satu lagi, kalau kasus saya yang dinyatakan positif tapi tidak mempunyai tanda-tanda gejala apapun, itu sebenarnya lebih bahaya, karena kita bisa saja melaksanakan aktivitas sehari-hari tanpa tahu kita menularkan ke orang-orang yang imunnya dan kesehatannya lebih lemah daripada kita, dan itu akan berefeknya lebih parah. Itu aja, makasih. Oke, saya ada beberapa hal sih. Pertama, saya ingin menghimbau masyarakat dan media yang berada di luar untuk mendukung pasien yang ada di rumah sakit, mendukung secara moral, karena penyebaran informasi yang tidak akurat yang dilakukan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab itu sangat mengganggu psikis kami di dalam gitu, dan juga identitas kami yang bocor gitu kan, itu juga mengakibatkan masyarakat luar tuh jadi panik, karena saya mendapatkan banyak banget direct message di sosial media maupun WhatsApp apapun tuh, mereka nanya terus ke saya, Mbak, gejalanya gimana? Saya mau cek tapi saya takut gitu. Saya takut nanti identitas saya terbongkar. Itu jadi itu harus dijaga sekali. Dan untuk
orang-orang di luar jangan menghakimi pasien yang positif COVID-19 dengan berbagai stigma negatif, karena ya itu pasien akan menjadi korban 2 kali gitu. Karena saya selama diisolasi itu selama seminggu mungkin ya, saya nangis terus gitu, karena saya tahu yang dibicarakan oleh media, beberapa media dan orang-orang yang menyebarkan mengenai saya dan ibu saya, dan menyerang profesi kami sebagai penari, penggiat seni, dan pejuang budaya yang selama hidup kami, satu keluarga kami selalu berbuat apapun yang kami bisa untuk Indonesia dalam hal seni dan budaya gitu. Dan semuanya harus ingat bahwa virus ini tidak memandang bulu, tidak memilih ras, agama, profesi apapun, dan bisa menular ke siapapun. Itu aja sih, iya. Saya tambah sedikit sebagai warga Depok, saya ingin bersyukur sekali bahwa saya tinggal di perumahan SAI, di mana Pak RT, Pak Studi Alam Indah, Pak RT Teguh Prawiro dan Anis Hidayah, dan semua penduduk SAI itu sangat kondusif dan sangat menerima kami dan mengatasi semuanya. Saya bersyukur, dan warga Depok please jangan panik. Kami semuanya harus tetap bahagia, tetap senang untuk menumbuhkan imun di dalam tubuh. Ini pesan untuk seluruh Indonesia. Ketika kita panik, pasti imun tubuh kita turun. Jangan panik, kita ada Gusti Allah. Dan ini kesempatannya kita mendekatkan diri dan tahu bahwa yang punya hidup ini hanyalah satu-satunya Gusti Allah, apapun agamamu. Di situ kesempatan saya waktu mendengarkan sangat breakdown dari Presiden, hanya ada saya dan Gusti Allah, bagaimana saya bisa bertobat. Terima kasih. Tidak harus dengan datangnya corona, dengan apapun mungkin kita wafat, bahkan mungkin tanpa sakit kita pulang. Sebagian masih sadar mungkin corona itu hadir di sekitaran kita untuk mengingatkan pula. Coba lihat, diberikan wabah seperti itu, banyak orang kehilangan pegangan, mulai ketakutan, mulai mencari Tuhan. Selama ini kemana aja? Dan kadang-kadang keterlaluan, masker diborong-borong. Dalam situasi sulit masih berbuat maksiat, keterlaluan, orang dosanya banyak gitu. Orang kesulitan harga dinaikin, masker 25.000 ya 300.000. Ini susah ini, kemana domirnya? Nuraninya kemana gitu? Makanya saya sepakat, tangkap aja orang-orang begitu tuh, penimbun masker, penimbun macam-macam, dosanya banyak dan nggak sadar gitu. Tapi sisi yang lain, banyak orang ketakutan. Kelihatan ada yang takut mati, nggak siap-siap, dia kemana aja selama ini. Ada yang borong makanan sampai sana sini. Anda apa yang ditakutkan? Anda meninggal juga tanpa virus pun Anda meninggal. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. واجعل اللهم إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Seandainya umat Islam ya saat ini saja menerapkan sunnah-sunnah Nabi SAW, contoh saja, sederhana saja, kita bicara tentang penyakit-penyakit degeneratif yang merajalela luar biasa, ada stroke, kencing manis, darah tinggi, asam urat. Kalau seandainya menerapkan 8 plus 3 plus B, 8 itu puasa Senin Kamis, 3 itu puasa Ayyamul Bid, B-nya berbekam, saya yakin banyak penyakit bisa hilang. Islam very low budget dalam urusan kesehatan, karena kita makan bukan untuk kenyang, tapi makannya kita untuk menegakkan tulang-tulang kita untuk beribadah kepada Allah. Ini yang sering orang lupa. Ya, jadi mari kita bermuhasabah diri kita, Bu sekalian. Ya, kita merenungi selama ini tuh status kesehatan kita tuh kayak apa sih? Ya, jangan-jangan akhir kehidupan kita di masa tua hanya cuman sekedar panen penyakit dari masa muda yang kita tidak bisa kontrol, itu gara-gara nafsu lagi. Orang-orang ini pemerintah kasih libur supaya jaga diri di rumah untuk penyakit corona itu tidak ada. Dong mayari ke mall, ke pantai, ke mana, ke pulau lah, ke sini, ke sana. OTW tidak tahu OTW kemana, OTW cari penyakit corona itu kak. Tidak bisa jaga diri di rumah kak. Jaga diri buat TikTok di rumah toh. Cek. Sebarang.
Kurva yang melengkung habis ini artinya suatu saat wabah ini akan berhenti. Nah, garis ini mewakili kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan. Jadi semua yang di bawah garis ini kemungkinan besar akan dirawat, tapi yang di atas garis ini kemungkinan besar kesulitan dan bahkan meninggal dunia. Nah, tugas kita adalah membuat kurvanya tuh nggak terlalu melonjak tinggi, sehingga semua orang yang sakit bisa masuk ke dalam rumah sakit dan ditangani oleh petugas kesehatan. Jadi gimana caranya membuat kurva ini menjadi landai? Orang itu sakit nularin orang lain. Nah, orang yang sudah sembuh, tubuhnya jadi punya imunitas, sehingga kemungkinan dia tertular lagi itu kecil atau hampir nggak ada. Sehingga caranya sebuah wabah apapun itu dari zaman dulu berhenti adalah ketika cukup banyak orang kena virusnya, lalu menjadi imun sehingga virusnya nggak bisa punya orang untuk ditularin lagi. Nah, kenapa selama ini kita perlu banget namanya social distancing atau ngejauhin diri? Animasi ini bagus banget. Ini contoh kalau semua orang bergerak bebas seperti biasa, nggak ada pikiran, semua tetap pergi konser, pergi jalan-jalan. Ini akan terjadi. Satu orang akan menularkan semua orang berbarengan, dan itu yang berbahaya. Seperti tadi kita ngelihat kurvanya ya. Pada akhirnya akan lewat dan pada akhirnya semua orang akan sembuh. Tapi karena kurvanya tinggi, banyak orang akan mati dalam prosesnya. Nah, yang terjadi di Cina dengan adanya lockdown, ditutup, membuat orang tidak sakit sekaligus berbarengan. Jadi kurvanya lebih landai kalau kalian lihat, sehingga memberi waktu untuk orang-orang menjadi sembuh dan akhirnya bisa melandaikan kurvanya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita lakukan namanya social distancing, yaitu kalau harus banget nggak usah pergi keluar, kalau nggak penting-penting banget nggak usah ketemu temen, nggak usah ada social function, semuanya ditunda dulu. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, bahkan ini ada simulasi satu lagi. Kalau social distancingnya itu bener-beneran ekstrim, orang nggak boleh keluar, ada jam malam dan sebagainya, ini yang terjadi. Kita lihat beda banget kan. Jadi ada orang yang akan tetap sakit, tapi mereka bisa masuk rumah sakit dan dirawat. Jadi teman-teman, please do your social distancing, stay at home, work from home, anywhere you can. Ada orang-orang yang nggak bisa, saya mengerti, tapi sebisa mungkin lakukanlah semuanya itu. A good way of doing it is to imagine that you do have the virus, yeah, and change your behavior so that you're not transmitting it. Selasa siang. Keduanya merupakan pasien rujukan asal Kabupaten Polman dan Kabupaten Pindrang yang memiliki riwayat perjalanan dari daerah terjangkit COVID-19. Pasien pertama merupakan warga asal Kabupaten Polman, Sulawesi Barat yang merupakan mahasiswi di Depok. Dan pasien kedua merupakan warga Kabupaten Pindrang, peserta ibadah umroh yang baru balik dari Arab Saudi 8 hari. 3 kasus baru, sehingga akumulasi jadi 3. Sulawesi Selatan ada 2 kasus baru, sehingga jumlahnya menjadi 2. Okay, Isa, dip your finger inside the virus water. Okay. Did the virus move at all? Did any of the pepper flakes move? No. No, right? Okay. Now, Isa, take out your finger. Do you see any virus on your finger? Any pepper on your finger? Yes. Yes. Okay. Now, we don't want the virus on our finger, right, you guys? So, Isa, can I ask you to dip your finger in soap, clean your finger? Okay. This is the importance of how we wash our hands. Now, Isa, does your finger have soap in it? Yes. Okay. Now, can you dip your finger back in the virus? How did it move? Do you see that? Yeah. It moved. You guys saw that? Yeah. You see how important it is to wash our hands?